pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes. Bagus sekali. Ibu harap kalian selalu sehat dan siap untuk belajar di kelas ya. Iya, Bu. Sebelum itu ini masih ada sampah, tolong dong dibersihkan dulu. Iya, Bu. Baik, terima kasih karena sudah mau membersihkan kelas kalian. Karena sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kelas dalam kondisi bersih agar kalian juga bisa berkonsentrasi dalam belajar. Iya, Bu. Oke, sebelum Ibu memaparkan materi hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Doa akan Ibu pimpin, doa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa Ibu persilakan. Berdoa dapat diakhiri. Ibu Ardi. Oke, Ibu absen aja dulu ya. Ibu absen dulu. Yang pertama, Pauline. Hadir. Baik. Yang kedua, Ayu Fitri. Hadir, Bu. Baik. Yang ketiga, Dewa Gede. Hadir, Bu. Baik. Yang keempat, Resna Pratnya. Hadir, Bu. Baik. Yang kelima, Sukareni. Hadir, Bu. Baik. Yang keenam, Ardi. Sakit, Bu. Oh, Ardi masih sakit ya? Masih Hadir, sakit, Bu. Bu. Udah sebulan, Bu, sakitnya. Oh. Baik, kalau Ardi masih sakit, nanti kita sepulang dari pembelajaran hari ini kita jenguk Ardi ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Bukannya 2 kali. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem komputer. Nah, adapun indikator dari pencapaian pembelajaran hari ini itu ada 3, yaitu mengetahui pengertian sistem komputer. Yang kedua, mengetahui komponen komputer dan mengetahui apa saja dari sistem komputer tersebut. Nah, baik anak-anak, silakan memperhatikan PowerPoint berikut ini.
Jadi sistem komputer itu berasal dari kata komputer. Komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yang yaitu computare, yang berarti menghitung. Oleh karena hal tersebut, sebenarnya setiap alat yang berfungsi dalam fungsi penghitungan itu dapat dikatakan sebagai komputer, seperti kalkulator, mesin penjumlah, sempoa juga bisa dapat dikatakan komputer. Tapi di dalam perkembangannya, komputer sendiri sekarang sudah berubah arti, bukan lagi alat-alat penghitung seperti kalkulator. Nah, dalam perkembangannya, komputer sendiri berarti alat pengolah data elektronik yang bekerja dan dikontrol oleh sekumpulan program. Kemudian sistem komputer sendiri merupakan kumpulan elemen-elemen, yaitu manusia, perangkat keras, perangkat lunak yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mendapatkan informasi, kemudian melakukan pekerjaan agar pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, dan juga untuk melakukan tujuan-tujuan lainnya. Kemudian dari sistem komputer ini memiliki 3 komponen, yaitu namanya brainware. Brainware sendiri adalah manusia yang menggunakan komputer tersebut. Jadi kita merupakan pengguna dari komputer tersebut, itu yang dinamakan oleh brainware. Kemudian yang kedua adalah perangkat keras. Perangkat keras itu nama lainnya adalah hardware. Hardware ini adalah perangkat komputer yang kita bisa sentuh secara langsung fisiknya, seperti monitor atau CPU. Kemudian yang ketiga yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah sistem operasi yang memprogramkan dari komputer itu sendiri. Nah, sistem kerja dari sistem komputer ini tidak jauh berbeda dengan cara bekerja dari sistem tubuh kalian sendiri. Jadi mereka memiliki fungsi masing-masing. Sebagai contoh, jika hanya ada manusia dan perangkat keras, maka sistem komputer ini tidak dapat bekerja dengan baik karena tidak ada program yang membantu untuk menjalankan perangkat keras tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika ada manusia dan perangkat lunak saja, kita tidak dapat melakukan instruksi pada perangkat keras. Sebaliknya juga, jika tidak ada manusia, maka tidak ada yang menjalankan dari komputer. Nah, untuk materi yang akan Ibu jelaskan dari komponen-komponennya, yaitu yang pertama perangkat keras. Perangkat keras ini terdiri dari processing device, input device, output device, dan storage device. Processing device itu adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk memproses dari komputer. Yang input adalah perangkat untuk alat masukan dari komputer, output adalah alat keluaran dari komputer, dan storage adalah alat penyimpan komputer. Nah, untuk yang pertama processing device sendiri itu yang dapat Ibu berikan contohnya merupakan CPU. CPU ini biasanya disebut dengan prosesor. Prosesor itu berfungsi sebagai otak dari komputer yang kalian miliki. Gambarnya bisa kalian lihat sebagai berikut. Nah, yang kedua yaitu input device. Input device ini ada banyak. Kalian juga sudah sering melihatnya di sekitar kalian. Bisa monitor, bisa keyboard, bisa mouse. Itu merupakan alat-alat yang merupakan bagian dari input. Berikut ini adalah gambarnya. Kemudian yang ketiga yaitu output device. Output device ini
adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan luaran atau keluaran. Jadinya biasanya hasil cetakan. Biasanya bisa merupakan display atau layar monitor yang menampilkan tampilan dari komputer. Kemudian itu ada printer yang menghasilkan hal-hal yang kita masukkan ke dalam komputer. Misalkan kita menulis sebuah cerita di komputer tersebut akan dikeluarkan oleh printer jika kita mencetaknya. Berikut adalah gambar dari printer. Baik, yang selanjutnya yang keempat yaitu storage device. Storage device ini adalah alat penyimpanan. Biasanya di komputer itu dibagi menjadi dua, yaitu ada RAM dan ROM. ROM itu sendiri adalah kepanjangannya Read Only Memory dan RAM adalah Random Access Memory. ROM ini hanya dapat ditulis sekali saja dan selanjutnya hanya dapat dibaca. Sedangkan RAM ini dapat ditulis, dihapus, kemudian dibaca berulang kali. Data program dan informasi yang sedang diproses disimpan dalam RAM dan akan hilang apabila komputer itu dimatikan. Itu sebabnya data program dan informasi yang akan digunakan lagi disimpan dalam media penyimpanan tambahan atau dinamakan secondary storage seperti hard disk, disket, CD, tape, dan lain sebagainya. Ibu akan beri contoh. Ini adalah gambar dari ROM, kemudian ini adalah gambar dari RAM, dan ini adalah contoh penyimpanan lain atau storage secondary, yaitu hard disk, disket, CD. Nah, kemudian anak-anak, ibu akan menyampaikan secara singkat komponen-komponen dari sebuah komputer tersebut. Kalian bisa perhatikan gambar-gambar di samping. Kita tonton video dulu ya. Ya, Bu. Hello, how some people? Sudah tahu apa itu komputer? Komputer saat ini sudah banyak digunakan. Hampir semua aktivitas seseorang menggunakan komputer. Mengerjakan tugas kuliah, mencari hiburan, mencari teman, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, hardware komputer. Hardware merupakan perangkat keras komputer yang dapat dilihat dan diraba. Berdasarkan fungsinya, hardware dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, input device, merupakan perangkat keras masukan yang berfungsi sebagai masukan dari sebuah perangkat keras untuk menjalankan program komputer. Seperti contohnya, yang kedua, output device, merupakan perangkat keras yang berfungsi menampilkan hasil keluaran seperti gambar, suara, dan sebagainya. Contohnya seperti monitor, printer, speaker, dan lain sebagainya. Perangkat keras pemroses dibagi menjadi 3 bagian. Prosesor merupakan inti otak dari komputer. Komponen ini berfungsi sebagai pengendali serta memproses dan mengolah data yang diberikan oleh input device. Kemudian, hasil proses ditampilkan oleh output device. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data. Perangkat penyimpanan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal contohnya RAM dan ROM. Software komputer adalah perangkat lunak komputer untuk mengkontrol perangkat keras. Bisa juga diartikan sebagai data yang diprogram dan disimpan secara digital dalam bentuk aplikasi, termasuk program komputer, dokumentasi, dan sebagainya. Software dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Yang pertama yaitu sistem operasi.
adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem lainnya. Dan yang kedua adalah program aplikasi atau yang sudah siap dipakai, adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu. Program aplikasi dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Contohnya saja seperti Microsoft Office, CorelDRAW X6, dan masih banyak jenis contoh lainnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah. Baik, yang kedua yaitu perangkat lunak atau piranti lunak. Piranti lunak ini adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat kerasnya, atau boleh juga diartikan sebagai penerjemah dari perintah-perintah yang dimasukkan ke dalam komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Bagian dari perangkat lunak ini yaitu biasa kita kenal dengan sistem operasi, aplikasi komputer, dan pengolah atau pemrograman dari komputer. Nah, yang pertama yang akan Ibu jelaskan dari perangkat lunak, bagian dari perangkat lunak ini adalah sistem software. Sistem software ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menjalankan perangkat keras dan sistem komputer. Tujuannya adalah untuk membatasi semaksimal mungkin programmer aplikasi dari kompleksitas komputer itu sendiri, terutama yang berhubungan dengan akses, memori, dan perangkat kerasnya secara langsung. Yang termasuk dalam sistem software ini adalah yang Bu sudah sebutkan tadi, yaitu sistem operasi, driver perangkat keras, kemudian perangkat lunak pendiagnosa, windowing system, dan utilities. Kelompok sistem operasi ini juga merupakan perangkat lunak yang paling penting karena mereka bekerja sebagai antarmuka antara komputer dengan dunia luar. Yang kedua dari perangkat lunak yaitu programming software. Programming software ini adalah perangkat lunak yang menyediakan alat bantu atau fungsi yang dapat membantu programmer dalam membuat program komputer. Jadi software ini tuh sangat bergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Alat bantu ini bisa berupa editor teks, compiler, interpreter, linker, debugger, dan lain-lain. Jadi kita akan mempelajari bagian ini pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu application software. Yang ketiga yaitu application software. Application software ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu manusia mengerjakan tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan komputer. Tipe-tipe application software ini antara lain perangkat lunak otomatisasi industri, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak pendidikan, dan perangkat lunak lainnya. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Untuk tugas kalian, Ibu minta untuk mencari materi mengenai sistem bilangan agar nanti saat pertemuan di minggu depan kalian sudah tahu apa itu sistem bilangan dan pembelajaran bisa berlangsung dengan mudah. Oke, itu saja. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa, Ibu pimpin langsung, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri.